mengadakan international conference di Bali, itu tentang lingkungan. Jadi, climate change, go green, dan manajemen serta social sciences. Nah, kami sebenarnya kan sudah bersurat juga pada Ibu Mega, karena kami menginginkan beliau itu tampil sebagai ibu negara lah, dalam tanda petik ini, karena kami merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Mega ini memang benar-benar sangat, biasanya itu sangat hakiki dan memang harus kita laksanakan lah seperti itu. Nah, kami mencoba secara resmi bersurat sudah. Tadi pagi sempat ke rumah beliau, tetapi dari security menyampaikan cobalah lewat BRIN, karena kami kan di BRIN juga, Ibu selaku Dewan Pengarah. Jadi kenapa kami mengundang Ibu di dalam acara ini, karena yang diundang ini kan banyak dari akademisi, karena kita bicara nanti ada teknologi di sana, ada inovasi, bagaimana cara menjaga alam kita ini, kemudian kita tidak melupakan pertumbuhan ekonomi, tapi jangan melupakan keseimbangan alam. Nah, sehingga sangat tepat, jadi kami berdua, beliau selaku ketua, saya sekretaris, gitu, mengundang Ibu, gitu. Nah, karena itu kami mencoba juga datang langsung, sekaligus mohon pengarahan, mohon petunjuk, apa saja misalnya yang seharusnya dapat kami lakukan lagi, nah, seperti itu. Sehingga dalam pelaksanaannya paling tidak ada ide-ide, gagasan-gagasan besar dari Ibu Mega gitu, terhadap luaran yang akan nanti kami hasilkan dari international conference ini, agar tidak nanti sekedar hanya terpublikasi kemudian terdokumentasi, tetapi tidak ada luaran yang memang sifatnya implementatif. Kami kan inginnya ya, ini orang-orang akademisi katanya ngomong, tapi terimplementasi apa enggak? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang nanti dalam diskusinya itu ada teknologi, ada inovasi yang kemudian bisa bergandengan tangan dengan BRIN di tingkat nasional ataupun nanti BARI di tingkat provinsi, nah ini coba kita jalankan bersama-sama. Misalnya kalau dari tingkat nasional, nanti dari Dewan Pengarah bisa menyampaikan seperti apa lebih lanjutnya, follow up-nya. Kalau itu masih levelnya di daerah, nanti kami dengan gubernur seperti apa bisa dilakukan. Nah, jadi seperti itu sebenarnya, sehingga kami berdua sangat senang sekali kalau sudah bisa mendapatkan arahan-arahan yang lebih lanjut dari BRIN sendiri, gitu, Bapak selaku di sekretariat Dewan Pengarah ini. Nah, sehingga kami juga akan bisa melaksanakannya dengan berbagai revisi-revisi tergantung nanti arahan-arahan yang disampaikan. Nah, itu harapan kami sebenarnya. Jadi terima kasih. Saya Budi Sedano, Pak, dari Bali, Rektor Dwi Jenderal. Beliau pengalaman suhu saya, Sudah pensiun dari Politeknik Negeri Malang. Tapi sudah beberapa kali juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan international conference yang sebelumnya juga ada di Malang, Pak ya. Ya. Di Malang, nah sekarang kita inginnya di Bali. Gitu, Pak. Ya mudah-mudahan Bapak juga nanti bisa hadir di dalam acara itu. Kami juga akan undang secara resmi, paling tidak bisa menyampaikan pokok pikiran lah dalam satu artikel dan lain sebagainya, sehingga nanti kami bisa kami publikasikan dalam bentuk proceeding, apakah dalam nanti bentuknya jurnal atau dalam bentuk book chapter, sehingga siapapun nanti di masa mendatang, oh ini loh hasil-hasil karya, gagasan-gagasan dari anak-anak bangsa kita. Nah, seperti itu harapan-harapan kami, Pak, selaku panitia. Terima kasih, Pak. Jadi terima kasih sudah datang ke sini, Pak. Jadi surat yang Bapak kirim itu sudah kami sampaikan. Ya, terima kasih. Ke Koma langsung kami sampaikan. Kan sudah tadi staf saya sudah ini tanda terimanya udah. Kami kan kalau yang surat seperti itu respon kami langsung sampaikan. Terima kasih. Tapi kan kembali lagi ke kesediaan waktu Ibu. Kesediaan beliau kan seperti itu. Itu Pak, jadi prosedurnya surat sudah sampai, sudah kami sampaikan kan, terima kasih tanda terimanya. Nah itu nanti tergantung beliau, gitu. Kan Ibu juga pasti care, peduli kalau perubahan iklim yang seperti itu, apalagi tentang sumber daya alam,
seperti itu pasti sangat peduli kan gitu. Dan kami juga di Dewan Pengarah juga ahli-ahli itu juga ada. Wow. Prof. Emil Salim yang sangat peduli. Oh iya. Prof. Emil Salim yang sangat peduli. Mungkin sebelum ke Ibu Mega bisa minta waktu bersurat ke Prof. Emil untuk audiensi kan. Monggo silakan. Kami terbuka. Gitu. Kepada mau langsung Kepala BRIN nanti sehingga sampaikan surat ke Kepala BRIN. Seperti itu. Kalau ke Ibu kan sudah sampai suratnya kan kita nggak tahu ini. Gitu. Selanjutnya seperti apa tergantung dari Ibu kan seperti itu. Nah, jadi intinya kalau tentang perubahan iklim dan yang lain-lain ya di sini banyak kami ahli-ahlinya ada. Itu ada dari BRIN. Kemudian kalau yang di Dewan Pengarah yang sangat care, peduli terhadap itu ya pasti tahu kan. Prof. Emil Salim, beliau masih ada di sini. Masih concern di situ ya. Masih sangat konsen di sana dan beliau juga anggota Dewan Pengarah. Oh iya. Pak Iskandar apa Pak? Dia latar belakangnya apa Pak? Prof. Emil Salim. Enggak, ketua BRIN-nya background disiplin ilmunya. Pak Laksana Trihandoko. Sorry. Pak Handoko fisika. Oh fisika. Jadi kalau mau sebelum ke mereka ya mau ke Prof. Emil monggo silakan. Silakan bersurat ke beliau sebagai anggota Dewan Pengarah BRIN. Itu Pak. Kalau kami kan di sini hanya administrasi Pak. Menyampaikan surat, ada arahan Ibu seperti apa, Dewan Pengarah yang lain seperti apa ya kami di sini yang melayani beliau semuanya gitu. Mohon bantuannya dan arahannya. Jadi itu. Saya Bambang. Pak, siapa Pak? Boleh tahu? Saya Dewa Pak. Pak Dewa loh. Bali loh. Saya dari Dewa. Boleh. Saya. Sama Pak Gede. Nomor HP berapa? Aduh Pak. Nomor HP baru apa Pak Dewa? Boleh Pak kita kembali? Saya dari Karangasem Pak. Karangasem api? Di Sidemen saya. Oh Sidemen ya. Kalau yang dari kampus biasanya pengabdiannya ya di Sidemen. Kan itu perbatasan Lampung. Gitu terus ya gitu. Boleh kan kita nih? Boleh silakan. Bersyukur gitu. Nomornya yang di 081 202 37 2013. Boleh komunikasi lewat Pak ya? Boleh silakan Pak. Dewa Siret aja. Dewa Tirta saya Pak. Dewa Tirta. Tapi saya embel-embel ketut omang. Tak Bali. Dewa Tirta BRIN ya. Dumun Bu Mika ya? Siapa itu? Rektor Dwi Jenderal Dumun. Bu Diat Mika. Saya manggilnya Bu Wika. Sekarang beliau di mana? Sekarang udah tahun depan pensiun. Oh, kentang. Mungkin Bapak pengganti rektornya. Dia menggantikan. Kenal di mana Pak dengan Bu Mika? Dumun saya kenal di waktu saya di Dikbud. Saya kan dari Dikbud aslinya. Waktu Bu ini nggih. Bu siapa nah? Di Sudirman dia Pak. Di Dikbud Deki. Kemarin Ibu Mikanya diberhentikan oleh yayasan. Jadi rektor diberhentikan oleh ketua yayasan. Kemudian pemilihan lah rektor baru. Mungkin Bapak. Dwi Jenderal kan dari bawah SD dari SD ada ya? Ada dari TK. TK. Saingan dengan Saraswati. Tapi kita sekarang jauh Pak karena dulu dikelola berdasarkan sosial. Nak meyadnya kan uning lah kalau dulu nak masuk Dwi Jenderal calon pemangku. Gitu. Kalau dulu itu. Jadi siapapun yang kuliah sekolah di Dwi Jenderal pasti mau jadi calon pendeta. Oh gitu. Itu labelnya dulu. Dan sekarang tetap kita pertahankan. Tetap gitu. Udahlah, apa kata orang ya, siapa lagi yang mau mempertahankan? Iya. Sehingga ya sudahlah, yang inginnya sekarang kita bangun Ki. Terus, nah kalaupun misalnya ini tadi yang mencoba, mungkin Pak Dewa bisa bisa memfasilitasi apakah memungkinkan kalau tiang dari kampus itu karena dari TK ada, SD, SMP, SMA, SMK
kemudian perguruan tinggi, misalnya kapan lah Ibu berkenan hadir ke Bali dalam acara apa, kemudian mampir di Bijendra untuk memberikan sejenis tanda petik kuliah umum tentang perkembangan teknologi yang begitu maju kaitannya dengan penguatan ideologi Pancasila. Ini kan teknologi banyak nih. Kalau yang sering dengar kalau Ibu berpidato kan ini modern maju. Pancasilanya nih kan harus bisa menyaring ini kan gitu, sehingga bagi generasi muda itu sudah sejak awal sudah kuat lah gitu. Nah kalau seperti itu memungkinkan Mbak? Ya kalau Ibu memang berkenan beliau ada waktu pasti. Ya, tapi kan kita tidak bisa tahu. Suratnya kan dia mau ke BRIN nanti. Surat kalau mau climate change, perubahan iklim. Mungkin yang ini. Kalau yang kampus tadi misalnya dengan teknologi dan Pancasila, boleh silakan. Selaku Dewan Pengarah BRIN kan di sini bicara teknologi, ada banyak sekali teknologi di sini. Tapi kan Pancasila jangan juga agar apapun hasil risetnya itu berbasis Pancasila kan begitu misalnya. Maunya begitu dia nih. Kapan Ibu bisa ke Bali, kan Ibu juga kan sering ke Bali nih. Ya kalau ada waktunya dia kan bisa kumpulkan tuh anak-anak sekolah gitu. Ini kan sebenarnya kan kalau di dunia pendidikan kan Mas Menteri sudah bilang ada tiga dosa besar itu kan di dunia pendidikan itu kan, yang radikalisme, bullying dan kekerasan seksual. Itu yang 3 dosa besar itu mungkin dari kampus bisa support program tersebut. Dan mungkin banyak mahasiswa di Dwi Jenderal nih. Banyak jumlah. Mahasiswanya totalnya 2058 kalau salah. Lumayan juga. Dari ya kalau dibandingkan dengan Saraswati Warmadewa di atas 10.000. Ya karena dia membuka program studi yang memang arahnya dunia kerja. Sekuler. Kalau kami di Dwi Jenderal meskipun tidak besar punya dia mendui prodi bahasa daerah. Begitu dia jadi rektor, jadi Pak, waktu saya jadi rektor, saya bebaskan mereka sampai tamat. Makin kantor rektor? Masih, baru tahun depan berakhir. Gitu. Sehingga saya bebaskan, sampai jadi sarjana bebas, tak perlu bayar SPP. Kalau mau ambil bahasa daerah. Iya, karena langka. Siapa lagi yang mau? Karena ada lagi di Bali, kecuali di Jenderal. Lacur pun dia di Jenderal bani dia hanya demi untuk budaya, mempertahankan tradisi budaya itu. Mungkin kalau di Bali kan tokoh-tokoh banyak, cara Pak Wagub kan beliau juga peduli apalagi dengan pariwisata. Beliau sangat peduli, mungkin bisa ketemu beliau. Dia undang beliau Pak Wagub karena wakil gubernur di Bali. Beliau adalah teknik arsitektur tradisional dan sangat paham sekali dengan budaya. Dengan asta buananya. Tapi beliau juga orang pariwisata. Beliau bisa memadukan. Dia undang Pak untuk memberikan kuliah umum. Seperti apa sebenarnya kita membangun di Bali? Pariwisata boleh bagus, tapi jangan tinggalkan budaya. Karena tanpa budaya pariwisata tidak akan bisa jalan. Di Bali memang pariwisata tempatnya budaya, kulturnya. Bahwa setelah itu baru alamnya, utamanya kan budaya. Itu kan memang harus dibangun dari masyarakat Bali sendiri. Nggak ada lain. Seneng lah ke Bali sama ke Jogja, saya senang. Budaya dia senang. Makanya yang dilihat bukan gedung-gedung tinggi. Kan tidak hanya lihat pantainya. Pantainya, adunya, subaknya di Ubud. Saya sekali kalau ke Bali datanglah ke Dwi Jenderal. Nanti ada kotak kapan ke Bali, Nyepi sudah dekat. Tanggal 2 ya. Berarti tidak pulang lagi. Nggak tahu. Karena situasi Covid nih. Berarti kecilnya Deki di Jakarta. Kan di Bali sama. Dumen berarti SMA-nya di mana? Ya SMA 3 Dumen. SMA 3. Denpasar. Berarti tetangga ya, dia nggak di Abian Kapas. Dari SD, SMP, SMA di Bali. Di Denpasar. S1 di Bali. Napi nih kan? S2 juga di Bali dia. Napi? Di Udayana. Ngambil Napi. Magister agribisnis saya ngambil. Tahun berapa?
tahun tiang lulus tahun 2010. Berarti adik kelas ya. Ya. Berarti Dia juga agribisnis. agribisnis itu masuk apa? Dia Ekonomi. 2006. Oh, Pertanian atau ekonomi? Dia masuknya 2000 tiang lulus 2009. 2009 Nggih. ya. 2007 tiang masuk. Ketua waktu itu Pak Antara. Nggih, Pak Antara, Dr. Antara ya? Antara. Nggih. Antara terus Pak Budi Susrusel Di sana. Dwi. Nggih, Dr. Dwi. Berarti satunya ke pertanian nanti. S1 saya malah ekonomi. Oh, ekonomi. manajemen keuangan. Di Kan Udayana juga. Enggak, di Undiknas ya. Oh. Swasta yang paling Besar. Wow. di awal. Jadi kalau dulu orang ngomongin UI di Jakarta, swastanya adalah Trisakti. Nah, Iya. kalau di Bali Udayana, swastanya adalah Undiknas. Oh. Karena mahal dulu. Wah. Jadi orang-orang kaya bisa masuk di Oh. sana. Jadi dulu itu daripada milih Udayana katanya ya kalau nggak dapet Udayana ya pilihan pertamanya Undiknas. Undiknas. Undiknas Kan itu bergengsi. sama dengan IKIP? Enggak. Bukan peralihan. Iya. Memang dia Undiknas Ya, awal. Universitas Pendidikan Nasional. Nasional. Dulu orang tokoh pendidikan juga yang di Bali. Oh. Jadi ada dua orang di sana Pak, ada Pak Sember, ada Pak Gurde. Pak Hmm. Samprek. Pak Sambrek dan Pak Gurde. Nah ini bergiliran. Kalau misal keluarga dari Pak Sambrek jadi rektor, maka yang di sini ketua Yayasan. perkumpulan. Jadi bukan yayasan mereka. Perkumpulan. Perkumpulan. Oh ya, berubah sekarang perkumpulan. Dari orang-orang Kanwil dulu. Iya. Orang- Pak Gurdenya kan juga di Kanwil. Orang-orang Kanwil zaman itu mau zaman Pak Lanang Luko kalau nggak salah. Iya, di awal masih stick namanya. Ya, gitu berkembang. Kecil dulu stick namanya. Sekarang besar. Tinggi Skala ilmu tinggi. keuangan. Nah, Oh, ibu. berarti agribisnis. Siapa pemimpin teman? Eh, Pak Antara Sarang? sareng Pak Sira wasane sampun lingsir beliau itu. Pak Windy dan berada ya. Bukan ada lupa ada pembimbing yang ke pembimbing satunya lupa yang waktu itu. Gitu. 2009, yang 2009. Lulusnya. Gitu. Oh, yang 2007 baru masuk. 2007. Nggih. Oh berarti menurut kakak kelas zaman itu kan banyak orang-orang Pemda nih kan. Nggih. 2006-nya. Ya, Pemda banyak yang Gitu. ngambil. Karena kan magister dulu kita mikir magister manajemen terlalu banyak MM. Ada alternatif, dia sebenarnya itu satu rumpun manajemen. Di IPB dia Di ekonomi. masuk ekonomi, nah di sini masuk di pertanian. Pertanian, iya. Padahal waktu itu magister manajemen agribisnis pembinanya IPB. Dulu kan sempat gelarnya maunya MMA. Ya. Terus Ganti berubah jadi MAGB. MAGB. Berarti yang MKB-nya MAGB nggak? Nggih. Dia yang MMA. MMA bisa. Masih MMA. Ya. MAGB bisa dia. MSI juga bisa. Oh, Science. anunya. Ya. Oke. Jadi begitu. Tapi memang waktu itu termasuk banyak mahasiswanya itu. Ya, ya. Iya. Karena agribisnis paling banyak. Ya, ya. Termasuk S3-nya paling banyak agribisnis. Udah ada sekarang. Dia ngambil dulu tahun 2010. Udah buka. 2010 dia ngambil Manajemennya apa enggak? manajemen agribisnisnya Oh. di S3. Kalau dulu kan ilmu pertanian, kemudian yang ada di dalamnya bioteknologi. Ya. Nah, 2009 Manajemennya S3 manajemen agribisnisnya. dibukanya lah 2010 agribisnis. Manajemennya. Iya. Apa agribisnis murni? Manajemen agribisnis juga. S3-nya? Iya. Udah ada. Oh. Gitu. Karena waktu itu kan sudah ada peraturan kalau mau jadi guru besar harus S3. Oke. Dia kan enggak masuk-masuk karena di UNER enggak buka kuliah yang di Andalas. Iya. 2009, 2010 buka lah gitu. Begitu buka Pak Budiase dengan Pak Budiase yang dosen juga gitu. Ditelepon lah dia. Dan di UNER udah buka nih S3 agribisnis, ambil. Siap, daftarkan. Didaftarkan apa dia gitu. Daftar terus 2010 Berkembang lah budaya. Bagus lah ya. Nah, ya negeri paling tua. Budaya. dulu dia sempat waktu yang di Dikbud dengan Pak Dewi juga ya dari Bangli. Oh, Pak Dewoke Pak Dewoke ya? kan pun pensiun. Nggih, gubernur. Sudah Waktu, lama waktu pensiun. dia ngurus penyetaraan ijazah. Sudah
Udah lama beliau pensiun. Gitu. Yang mohon bantuan beliau. Udah lama beliau pensiun. Iya. Udah generasi Jauh, betul. Jauh salam. Iya. Senior waktu itu. Good. Bagus. Kita ketemu di sini. Iya. Kita bisa bisa berkembang lagi. Oke, minta bantuan Pak Dewa. Berarti dikit jabatan apa ini? Yang kabak gitu. Oh, kabagnya. Kepala bagian. Kepala bagian itu termasuk eselon berapa? 3. 3 nih. Ya, masih kroco lah. Wow. Kabag. Yang melayani. Ini ministry Pak ya? Board badan. Oh, board. Oke. Tapi selevel menteri. Ya. Oh gitu. Ya, dia langsung di bawah presiden. Non struktural. Struktural dia. Oh, struktural. Non kementerian. Non kementerian. Tapi kita tidak punya Menko. Lembaga. Oh. Tidak ada di bawah Menko apapun. Wah. Langsung Enak sekali. Di bawah presiden. Karena hanya 2 badan yang punya dewan pengarah kan hanya BRIN dan BPIP. BPIP. Iya. Hanya 2 itu yang punya Ya. dewan pengarah. Jadi ya memang. Sering kesini kah Ibu Mega? Ya kalau rapat pleno ibu datang. Oh, rapat pleno. Iya, kan ada beberapa rapat kita datang. Oke. Kalau rapat pleno itu kan semua dewan pengarah hadir, masuk wakil Bu Sri Mulyani, Pak Manuarfa kesini rapat. Loh, Soeharto Monoarfa Pak. Iya. Teman SMP itu? Ya, Yang Bapak beliau kan Iya sama saya ya Pak Penas. wakil ketua dewan pengarah di Oh gitu. Loh. karena beliaunya kan secara aturan ex officio. Jadi ada 3 ex officio di sini. Iya. Ketua dewan pengarah BPIP, ex officio ketua dewan pengarah BRIN. Ya. Wakil Menteri Keuangan ex officio Wah. wakil ketua Wanfa. Ada 2, satu lagi yang Bappenas. ex officio Menteri Bappenas, Ya. ex officio-nya di sini wakil Oke, ketua. oke. Wakil ketuanya Bu Mega lah. Ya. Oh. Itu strukturnya di sini. Pinter memang Soeharto. Teman SMP itu. Ya. Kan memang harus masuk ke dalam. Cuma anu ya, kementerian lockdown ya Pak ya? Ya ada beberapa yang lockdown. Kan Oh, Omikron Bappenas enggak ya? Enggak tahu saya kok Bappenas. Bappenas itu di jalan. Di sini lah dekat Medan Merdeka sini. Oh iya. Oh malah di Medan Merdeka ya. Nih. Oke. Apalagi Pak Gede? Cukup ya? Kita bisa foto. Ini Terima kasih Pak Bang Sugiono Agus Purwono.